Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa kembali di vlog kesayangan kita, vlog alam desaku. Hari ini saya mau mengeksplor tanaman yang berada di halaman rumah. Buat relaksasi juga sangat efektif buat penghijauan ya teman-teman. Yuk kita eksplor tanaman apa aja yang kita tanam di halaman rumah ya teman-teman. Dan semoga kalian di hari ini sehat selalu, mendapat rezeki yang lancar, juga enteng jodoh ya teman-teman. Dan hari ini saya akan mengeksplor kembali tanaman yang berada di halaman rumah. Dan untuk menanam bunga di halaman rumah ini memberikan manfaat yang estetika, juga untuk kesehatan lingkungan, selain untuk mempercantik hunian, juga untuk meningkatkan nilai properti bunga dan juga untuk meningkatkan kualitas udara dengan menyerap polutan dan untuk mengurangi stres, serta mengundang serangga penyerbuk yang baik bagi ekosistem kayak gitu. Ini kita eksplor dari awal, yaitu tanaman kaktus, terusan ini apa namanya ya, pohon apa yang suka ada di kuburan, itu pohon apa namanya ini. Nah, dan pohon atau buah, kata orang zaman dahulu sih, ini buah untuk makan ular, mitosnya kayak gitu teman-teman nih. Mungkin ini buah kuni ya teman-teman, tapi kayaknya nggak bisa dimakan. Dan untuk buahnya cantik banget nih, warnanya merah merona. Dan kita juga menanam pohon melati Cina. Ini wanginya kalau malam masya Allah sangat semerbak banget. Dan ini juga sangat bagus sekali untuk dijadikan bonsai ya teman-teman. Nih lihat, ini tanaman sudah ada 2 tahun kita bikin bonsai, cuman saya salah dalam memprogresnya. Dan tak luput juga dengan tanaman pohon pucuk merah ini sebagai peneduh, biar udara di sini seger, sebagai penampung udara, juga untuk biar polusinya ini biar tidak tercemar polusi. Dan berikut adalah detail manfaat menanam bunga di halaman rumah, yaitu tentang estetika lingkungan, untuk mempercantik atau menambah warna keindahan, nuansa segar pada hunian atau mata benua. Untuk peneduh alami juga sangat bagus. Juga kalau misalnya ditanam di pot berukuran kecil ataupun besar, juga mengurangi suhu panas ya teman-teman. Dan kalau nggak salah ini namanya pohon gelombang cinta, tapi versinya versi apa saya nggak tahu nih, buat pelengkap. Dan kita tanam juga pohon cemara buat peneduh alami, karena pohon ini kalau berbuah ini bagus, kayak pakis dapat mengurangi suhu panas dan memberikan keteduhan. Dan untuk mengelola gulma menjadi tanaman penutup tanah yang mencegah pertumbuhan gulma liar. Dan untuk mengundang polinator, juga menarik lebah dan kupu-kupu untuk membantu penyerbukan dan menjaga keanekaragaman hayati. Dan untuk menyehatkan dan kesehatan mental dan fisik, juga mengurangi stres, aktivitas berkebun, dan untuk memandangi bunga dapat meredakan kecemasan, juga dapat meningkatkan suasana hati biar mood ya teman-teman. Nah, kalau di tempat saya ini namanya pohon tetean ya teman-teman. Kita nggak tahu kalau di tempat jenengan namanya apa. Dan ini juga sangat bagus apalagi kalau dipangkas kayak gini, dibikin mode.
Dan untuk pohon pucuk merahnya juga kita bikin lancip nih, seperti gunung, biar menampilkan arsitektur seperti gunung. Juga apa namanya, pucuknya ini sangat bagus, katanya sih pucuk merah ini bisa dijadikan obat herbal ya teman-teman. Nah, tidak luput juga ini tanaman anggrek, ini juga bagus nih, anggrek ungu. Dan kalau untuk anggrek merahnya ada di atas nih, cuman belum berbunga. Tuh lihat. Dan untuk tanaman kayak gini bisa untuk terapi otak, untuk menawar tanaman, membantu meningkatkan kefokusan, juga merangsang sel saraf, juga untuk penyegar alami ya teman-teman. Karena aroma bunga alami dapat bertindak sebagai aromaterapi dan menggantikan pengharum ruangan sintetis kayak gitu teman-teman. Dan untuk manfaat lainnya juga untuk meningkatkan nilai properti rumah, dengan tanaman yang terawat lebih menarik dan bernilai jual tinggi. Aktivitas produktif, mengisi waktu luang dengan kegiatan positif. Tadi setelah selesai bekerja ya, kita dengan mencabut gulma-gulma, juga merawat tanaman ya, memang prosesnya sangat lumayan dan juga butuh kesabaran ya teman-teman. Nah, untuk manfaat merawat tanaman kayak gini, dalam Islami juga ada pahala sedekahnya ya teman-teman. Karena kita mengasih pupuk atau menyiram tanaman kayak gini, ada pahalanya tersendiri yang dimakan burung atau serangga bernilai sedekah kayak gitu. Dan untuk kegiatan positif Mimi memang harus diagendakan di rumah-rumah, biar apa namanya, kita itu tidak stres dengan sebuah pekerjaan yang di kantor atau di perjalanan. Ini terapi khusus ya, buat relaksasi. Ini kita juga sedang menanam, mengeksperimen pohon waru. Tapi bentuk warunya ini berbeda dengan pohon waru seperti biasanya ya, karena ini ada corak putih dan merahnya nih. Nih teman-teman. Dan untuk pohon kertas atau bougainville ini ada berapa macam warna ya, antara putih, merah, juga kuning, ungu, dan banyak macam warnanya lainnya kayak gitu teman-teman. Dan buat kalian yang suka dengan channel saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.